Halo guys, jumpa lagi dengan saya Labio di channel TV Moita, yaitu channel pemersatu keluarga berantakan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Stepmother. Yang dimana di video kali ini menceritakan tentang seorang anak yang sege-sege dengan mama anak, yaitu Mama Tirina. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan juga share. Oke guys, jangan lupa. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Nah, di awal cerita kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Johnny. Nah, di sini dia sedang bertemu dengan seorang wanita cantik. Namun sepertinya itu hanyalah sebuah khayalan semata. Ngoing. Di sebuah kantor diperlihatkan seorang tua-tua yang sedang mencari berkas pentingnya, namun tidak menemukannya. Maka ia memanggil karyawannya yang lain untuk mencarikan dokumen tersebut. Ternyata tua-tua ini adalah orang tuanya Johnny guys. Pak tua memarahi karyawan tersebut karena tidak menemukan dokumennya itu. Namun ia lalu menyuruh untuk menelpon sekretarisnya. Namun ternyata sekretarisnya tersebut sedang mantap-mantap dengan pacarnya. Aduhai itu sekretaris Makumbala. Di sisi lain diperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik dan bohai guys, non putih-putih. Namun di sini dia sedang kesal karena ia tidak mendapatkan promosi di kantornya tersebut. Kemudian ia didatangi oleh manajernya tersebut, yaitu Pria itu mencoba untuk merayunya, namun ia selalu menolaknya dan selalu ingin memegang tititnya. Namun di sini ia menolak lalu menendang totongnya. Maki bodoh. Itina lalu pergi dan meninggalkan dan keluar dari kantor. Di tempat lain diperlihatkan Johnny sedang belajar dengan kakak seniornya yang bernama Noha. Namun di sini Noha sangat serius untuk mengajarkannya. Namun lain dengan Johnny, dia sangat menatap dengan serius Tititna. Belajar tersebut harus terhenti karena pacarnya Johnny datang untuk menemui Johnny. Namun di sini Johnny sangatlah risih dengan kedatangan pacarnya, dikarenakan Johnny kurang serius dengan pacarnya. Di sini pacar Johnny meminta Johnny untuk dengannya di ranjang. Namun Johnny menolaknya dan lalu pergi untuk meninggalkannya. Wow. Kanina aku kira polasu, mahen atau? Di sini lain diperlihatkan Itina sedang datang di warkop untuk menghilangkan rasa galaunya. Lalu ia pergi duduk di tempat tersebut. Namun di situ Johnny juga datang untuk curhat dengan temannya, yaitu si karyawan. Namun di sini Itina sedang minum-minum saguer dan tak sengaja ia memperhatikan Johnny. Lalu Itina pergi untuk di kamar mandi. Namun di sini Johnny sangatlah galau dengan pacarnya. Namun tak sengaja mereka sangat pergi sama-sama. Karena dengan kecantikannya Itina, Johnny pun sangat terpesona. Namun karena mereka sedang mabuk sama-sama, mereka pun berhilai-hilai di ranjang. Dan disitulah awal ceritanya. Esok harinya Johnny terbangun dan melihat Itina sudah tidak ada di situ. Namun nyatanya Itina telah pergi di kantornya bapaknya Johnny untuk melamar pekerjaan. Saat sudah di dalam kantor, Itina disambut dengan hangat dengan penuh senyuman oleh bapaknya Johnny. Iya, begitulah kalau sudah lihat yang putih. Dan ia pun diterima. Di sini terlihat Johnny sangat galau, namun kita tidak tahu dia sedang galau kenapa. Namun di sini dia sangat galau. Namun tiba-tiba pacarnya datang menemuinya dan memberikan isyarat bahwa ia ingin mantap-mantap dengan Johnny. More. Bukannya memenuhi hasrat sang pacar. Di sini Johnny malah meninggalkannya. Namun tidak dengan pacarnya yang selalu memburuk-buruknya dan selalu mengajarnya. Namun di sini pacarnya Johnny meninggalkan suatu sege-segenya
Dicium-ciumlah itu tapi kodanya. Nampaknya Ijoni masih terbayang-bayang akan sesuatu yang ada pada Tina. Pada saat waktu itu ia bergenjot di sana. Di mana? Di hotel. Di rumah ayah Joni sedang minum sendiri. Namun tiba-tiba datanglah si Joni, lalu menyapa ayahnya, lalu meninggalkannya. Di saat esok harinya, Itina sedang berada di kantor. Namun tiba-tiba bapaknya Ibio datang dan lalu menyapa sekretarisnya tersebut. Namun di sini bapaknya Ibio masihlah menduda. Namun ia mencoba untuk mendekati Itina, yang dimana momen tersebut terjadi pada saat mereka bertabrakan. Maka disitulah terjadi benih-benih cinta antara Itina dan bapaknya Ibio. Oke guys, scene pun berganti, yang dimana pada saat Itina sedang berada di ranjang, ia masih teringat dan terbayang-bayang akan genjotannya dengan Ijoni. Namun ternyata bapaknya Ibio menyukai Itina, lalu ia mencoba untuk melamarnya. Namun di sini ternyata Itina menerima bapaknya Ibio. Wow, amazing. Esok harinya, di saat Ijoni dengan bapaknya ada di rumah, tiba-tiba ayahnya menyatakan bahwa ia akan menikah, bahwa ia telah menemukan wanita pujaan hatinya, bahwa dia tidak akan mendudah lagi. Namun di sini Ijoni tidak menerima akan pernikahan ayahnya. Anak dalam adoraka. Di scene berikutnya, di sini ayahnya Joni memperkenalkan wanita pujaan hatinya. Namun ternyata itu adalah Itina, yang dimana itu adalah perempuan yang pada waktu itu bergenjot dengan Ijoni. Awalnya di sini Itina pura-pura tidak tahu, namun Ijoni sedikit mengingatnya. Delenggo. Esok harinya, yang dimana di saat bapaknya Ijoni tidak ada di rumah, tiba-tiba Itina datang di kamarnya Ijoni dan menanyakan perihal yang beberapa tempo hari mereka sedang bergenjot. Namun di sini Ijoni sangatlah murka dan sakit hati, yang dimana wanita yang dicintainya ternyata kini telah menjadi ibu tirinya. Hakim mate. Dikarenakan dia sedang merenung dan galau, tiba-tiba datang pacarnya Ijoni, lalu menghiburnya dengan cara berjoget-joget tanpa busana. Oh, asik sekali bos. Asik, mantap bos. Ulala. Kemudian Ijoni pun pergi ke kafe dan curhat kepada karyawan, yaitu sahabatnya sendiri. Di saat sudah pulang di rumah, namun tiba-tiba Ijoni mendengar suara desahan antara ayahnya dan juga Itina, yaitu ibu tirinya sendiri. Di sini Ijoni sangatlah sakit hati, dikarenakan Ijoni sangat mencintai ibu tirinya. Itina telah menyiapkan mereka sebuah sarapan, yaitu sarapan pagi, lalu memanggil mereka. Namun di sini Ijoni tidaklah ingin sarapan karena mungkin karena masih sakit hati ya. Jadi ia pun pergi meninggalkan mereka dengan rasa sakit hatinya itu. Mahakimate, ulala. Makanya jangan jatuh cinta bos. Di saat sudah dia berada di kamar, ia pun menghayalkan bahwa ia sedang mantap-mantap dengan Itina. Namun di sini ada seniornya yang siap untuk mengajarnya pada waktu saat itu. Namun ia pun dimarahi oleh seniornya karena tidak berfokus belajar. Dikarenakan merasa kesal, seniornya pun pergi meninggalkan Ijoni yang sedang galau gulita. Scene berganti di saat Ijoni berada di kafe dan mengingat pada waktu itu ia sedang bergenjot dengan Itina. Namun tiba-tiba di sini datanglah pacarnya Ijoni dan lalu untuk menghiburnya. Lalu Ijoni pulang ke rumahnya dan bertemu dengan mama tirinya. Namun di sini mama tirinya berkata, Joni tidak bolehlah seperti itu, dan bersikap dingin kepadanya. Namun di sini Joni mengatakan dia masih sakit hati kepada ibu tirinya tersebut. Setelah itu Ijoni memanggil pacarnya datang ke rumahnya untuk mengajaknya bergenjot.
agar Itina bisa cemburu kepadanya. Namun sebenarnya di sini Itina sangatlah cemburu akan sesuatu yang mereka lakukan di kamar. Namun apalah daya, kini Itina telah menjadi mama tirinya Johnny. Esok harinya di saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba ayahnya Johnny berkata ia akan pergi keluar kota dan meninggalkan mereka berdua di dalam rumah. Namun tiba-tiba Johnny pergi ke kafe dan menemui sahabatnya. Namun di sini sahabatnya berkata ia sangat sakit hati kepada Johnny karena telah memutuskan pacarnya sendiri. Di sini Itina mendatangi Johnny di kamarnya dan mengatakan bahwa sesungguhnya ia masih menyayanginya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Haha. Setelah ia terbangun, ia lekas pergi ke rumah dan menemui Itina yang sedang tidur. Namun di sini ia mengatakan ia sangat mencintai Itina, begitupun Itina sangat mencintainya. Dan di situ pun terjadilah pengencotan. Waduh, lala, mantapnya itu titit. Di sini ayahnya Johnny merasa cemas akan terjadi sesuatu hal kepada istrinya dan juga anaknya. Ia pun lekas pergi dan menuju pulang ke rumah. Di saat ia sudah berada di dalam rumah, ia tersengaja mendengar suara desahan antara istrinya dan juga anaknya. Namun ternyata itu sangatlah benar. Di akhir film di sini bapaknya Ibio lebih memilih untuk tinggal sendiri dan mengusir mereka berdua. Dan film pun selesai. Nah, terima kasih guys telah menonton video saya, yaitu video-video pemersatu keluarga berantakan. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like. Dadah. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do.